Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan tema yang dimana keadaan ternak kelinci saat ini ya. Oke, tema kali ini yaitu banyaknya mati-mati kelinci ya di saat musim hujan. Wah, ini ya temanya. Yang terpenting tetap semangat ternak kelinci di saat musim hujan. Nah, di sini juga saya akan berikan tipsnya biar kelinci-kelinci teman-teman selalu sehat-sehat ya. Nggak ada kematian lah, minim kematian. Karena bisa dilihat di grup ya, di grup Facebook. Oh, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan kematian kelinci diposting di Facebook grup ya. Hampir setiap hari saya melihat postingan kurang lebih 20 postingan. Ya, saya kan gabung grup banyak ya, jadi banyak sekali. Hampir setiap hari itu 20 postingan memposting kelinci mati. Nggak nanggung ya kematian, ada yang 3 ekor sehari, bahkan ada yang 5 ekor langsung malamnya sehat, paginya mati-mati. Kenapa? Nah, di sini ya saya akan berikan sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu di saat musim hujan itu rawan yang dimana cuaca ya ekstrim, maksudnya dari siang panas kemudian malamnya atau sorenya hujan, itu dingin. Kelinci biasanya kalau misalkan kekebalan kurang biasanya akan stres, dan kalau sudah stres kelinci pun nafsu makan berkurang. Apalagi kalau kelinci misalkan punya penyakit ya, misalkan penyakit skabies. Kita nggak tahu ya, penyakit skabies itu biasanya ada di kaki, kemudian ada di sela-sela kaki. Itu kita nggak tahu, itu sebenarnya membuat kelinci tidak nyaman. Kemudian di saat itu musim tidak bagus juga, membuat kelinci stres, kemudian nafsu makan berkurang, kekebalan kurang, penyakit lainnya masuk ya. Penyakit lainnya misalkan kembung, kemudian mencret, ataupun kelinci tiba-tiba mati. Biasanya flu ya. Kalau flu itu tidak langsung mati, biasanya gejalanya yaitu ngorok, kemudian ingusan, dan kelinci pun akan lama-kelamaan kurus dan mati. Itu ya teman-teman. Dan yang banyak kematian yaitu sapihan ya teman-teman. Sapihan itu banyak sekali kematian di saat musim hujan ini, karena sapihan itu misalkan indukannya pakannya hijauan, tidak dikontrol, itu akan membuat anakan kelinci mudah mati ya, karena anakan kelinci itu rawan sekali pencernaannya yaitu kembung dan mencret. Untuk mengantisipasi yaitu pakan harus dikontrol teman-teman. Kalau bisa hijauan itu kalau musim hujan dikontrol lebih ketat dari segi kebersihan, kemudian dari segi mencari rumput atau hijauan itu juga harus lebih dikontrol di saat musim hujan. Kemudian manajemen sirkulasi, misalkan di saat malam dingin ya ditutup, atau misalkan anginnya kenceng, kandangnya di luar bisa ditutup, atau teman-teman di saat siang hari panas atapnya dikasih paranet biar tidak pengap panas ya. Itu sepele ya, tapi pengaruhnya juga besar sekali ke kelinci. Nah, itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih mengantisipasi penyakit dadaan seperti kembung, kemudian pilek itu biasanya juga pernafasan ya. Itu juga kematian yang sangat cepat. Di antaranya pilek, kembung, kemudian skabies ya. Skabies itu kalau misalkan tidak ditangani cepat sekali merambatnya ya. Merambat ke telinga, tubuh, kemudian bisa kelincinya itu kekebalannya kurang, dan kelinci kalau telah ditangani badannya bau ya, kemudian kita lebih malas merawat kalau kelinci bau kena skabies. Jadi solusinya yaitu mencegah teman-teman, mencegah
kelincinya saat sehat tetap diobati atau dicegah skabies ya. Cukup 1 minggu sekali dicegah ya teman-teman. Nah, ini sambil saya kasih pakan ya, ini pulang kerja malam habis hujan ya. Nah, ini sambil kasih pakan ya teman-teman ya, nggak apa-apa ya videonya panjang sambil bincang-bincang. Teman-teman usahakan kalau misalkan musim hujan itu wah ekstra hati-hati ya. Yang penting apa ini ya teman-teman, sebenarnya yang terpenting alasnya bersih sekali, itu insya Allah kelincinya insya Allah selalu sehat teman-teman. Nah, bersih seperti ini, alasnya bersih, disemprot disinfektan rutin, intinya rutin ya, ibaratnya istiqomah disemprot disinfektan. Itu membuat kelincinya akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, ini teman-teman, ini masih pakan polar ya. Nah, ini bertengkar loh. Nah, itu ya teman-teman, yang terpenting alas kandang harus selalu bersih. Kalau tidak ya nanti bakteri atau kuman bisa masuk ke makanan, kemudian dicerna kelinci, akhirnya kelincinya pencernaannya bermasalah teman-teman. Itu sangat pengaruh besar, jadi teman-teman harus lebih berhati-hati di saat musim hujan. Sangatlah rawan teman-teman, karena banyak sekali ya postingan di Facebook. Alhamdulillah di kandang saya ini aman sekali, padahal saya tinggal ya kerja ya, pulangnya malam-malam, tapi alhamdulillah sehat-sehat kelincinya, maksudnya beranak kelincinya. Nah, bisa dilihat. Nah, yang penting apa ya, yang penting juga ya pemiliknya gak boleh gerundel. Jadi kalau memelihara kelinci itu harus senang, yang penting senang, jangan sampai gerundel. Misalkan pengeluaran dari pakan, obat-obatan, kemudian gerundel, itu akan membuat kita tidak nyaman untuk memelihara kelinci. Jadi solusinya ya tenang saja, santai, dan nikmati misalkan memelihara kelinci. Insya Allah ya nanti hasilnya juga ngikut kok. Kita niatkan memelihara kelinci itu ibaratnya kita memberikan makanan ya, memberikan makanan, ibaratkan sedekah. Nah, itu saja teman-teman kalau saran saya ya, karena memberikan makanan ke makhluk hidup yang dimana kita memelihara ini dititipi hewan yang dimana kita harus rawat yang baik ya, dirawat dengan baik. Nanti hasilnya juga kalau misalkan tidak di dunia ya nanti di akhirat ya pasti itu ya dibales sama Allah. Nah, itu ya teman-teman, jadi kuncinya santai untuk memelihara kelinci. Yang penting kita sudah berusaha untuk kelincinya biar sehat-sehat. Misalkan dikasih pakan yang bagus atau pakannya tidak bagus, tapi caranya kita tahu, kebersihan, kemudian misalkan seperti saya ya, polar murah tapi manajemen obat-obatan tidak pernah telat. Kemudian untuk manajemen kandang harus selalu bersih alasnya ya, yang penting kalau saya itu. Nah, ini guys, kasih pakan lagi menunggu loh ini. Nggak apa-apa ya videonya panjang sekali karena beberapa hari tidak upload ya. Nah, itu juga beranak, anaknya di pojok. Nah, ini makan. Yang penting pelihara kelinci itu tenang guys, tenang, santai ya, dinikmati. Wong kelinci itu apa ya, imut ya, senang, menyenangkan ya itu. Tapi kalau sudah ada penyakit, telat mengobati, kemudian kelincinya kurus atau apa ya, bermasalah, tidak gemuk-gemuk, itu biasanya putus asa ya teman-teman. Kalau memelihara kelinci kebanyakan sih seperti itu, kemudian gagal. Nah, karena obsesinya sehat terus kelinci, padahal kelinci itu banyak sekali penyakitnya yang harus dicegah. Jadi
teman-teman bisa lakukan manajemen yang bagus. Nah ini guys, sudah makan polar ya. Ini pakannya setiap hari pagi dan malam ya, karena saya pulang kerja malam. Nah ini jenis dat mini ya, kelincinya kecil-kecil, anak-anaknya juga sedikit, kurang lebih paling banyak 5 ya. Nah, alhamdulillah gendut-gendut teman-teman, karena apa ya, pakannya juga enak. Nah oke, tetap semangat ya ternak kelinci atau yang memelihara kelinci, yang dimana punya masalah ya. Yang paling banyak skabies teman-teman, yang dimana selalu diobati bolak-balik, itu sering sekali ya, sering sekali terjadi pada ternak kelinci. Padahal memang penyakit kelinci itu skabies ya. Jadi kalau misalkan diobati sembuh kemudian balik lagi, yaitu memang penyakit kelinci. Jadi nggak bisa ya kelinci misalkan diobati, disuntik atau dioles kemudian sembuh total seterusnya, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin, pastinya kelinci akan bolak-balik kena skabies. Nah itu guys, alhamdulillah ini guys, pokoknya kalau kelinci sehat itu wah senang sekali. Nah ini tuh, itu lahiran anak-anaknya, pokoknya banyak sekali yang lahiran ya. Ini anak-anaknya, kemudian yang di bawah ini anak-anaknya, alhamdulillah banyak yang lahiran. Nah kalau ini hamil guys, ini hamil. Nah teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa komentar atau WA ya. WA ada di video-video sebelumnya, saya sudah pernah kasih WA ya. Jangan sampai putus asa ya ternak kelinci itu atau memelihara kelinci, karena ya itu banyak sekali masalah pada kelinci. Tuh alhamdulillah anak-anaknya gendut-gendut aktif. Pakannya cuma ini ya, comboran polar, campurannya garam, air, kemudian susu Provat. Nah yang membuat kelinci cepat gemuk itu ya susu Provatnya teman-teman. Insya Allah susu Provatnya bagus sekali untuk kelinci. Tuh anak-anak aja sudah lahap sekali teman-teman. Tuh. Nah program selanjutnya ada kandang ini teman-teman. Yang bikin tutorial kandang belum bisa ya, masih sibuk. Nanti ini rencana isi NZ ya, NZ red dan rek dan jenis-jenis yang lainnya ya. Namanya proses ya, nikmati ternak kelinci itu, dinikmati guys. Tidak bisa kemudian pengennya hasilnya banyak, oh enggak, harus dinikmati guys. Tuh anaknya ini masih umur kurang lebih 3 minggu guys. Oh sudah makannya lahap sekali. Nah kekurangan pakan ini ya, comboran, membuat kelinci atau bulunya itu kurang bagus. Karena apa ya, namanya juga comboran ya, karena campur air. Jadi kelinci habis makan biasanya kan kakinya dilompat-lompat gitu ya, jadi kena bulu lainnya, kadang bulunya jelek. Itu ya kekurangan pakan untuk pakan polar. Tapi untuk kesehatan bagus sekali, nggak pernah mencret kelinci saya ini. Ini cukup pakan malam, besok pagi sudah habis. Nah teman-teman jangan lupa ya, kandang harus rapat dari tikus ya. Karena apa, kalau kelinci tidak
rapat, banyak sekali halangan. Nanti ya saya bahas fokus untuk kandang. Temanya kandang biar bagus ke kelinci. Kali ini saya bahas dulu, berbincang-bincang di saat musim hujan biar tetap selalu sehat. Lagi menunggu guys, menunggu pakan. Nah, ini generasi penerus teman-teman. Jadi yang dijual itu untuk beli pakan dan jajan. Wah, yang lainnya untuk generasi penerus. Selama ini belum pernah beli kelinci selama habis corona. Habis corona kan kelinci saya jual semua. Saya tinggalkan jenis dat ya. Ini tinggal jenis dat mini. Jadi yang jenis rek saya jual. Kan bisa dilihat ya video-video lama. Video lama itu banyak sekali kelinci rek ya, kelinci rek. Tapi sudah saya jual. Nah ini guys, ini habis saya cegah skabiasnya. Nah ini guys, lapo. Kalau makan itu kayak makan apa ya? Makan pizza isi daging. Ini. Nah, mantap guys. Ya seperti ini ya teman-teman. Ya sebelum kasih pakan ya Bismillahirrohmanirrohim. Nah itu ya teman-teman, kuncinya. Memang itu kuncinya agar ternak kelinci ya kita tenang. Oke teman-teman, sudah panjang sekali video kali ini. Terima kasih sudah mampir, semoga bermanfaat video kali ini. Tetap semangat ternak kelinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.